Selamat pagi kepada Ibu dosen pengajar, Ibu Risma, dan juga kepada seluruh teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai hubungan manajemen risiko dengan fungsi maintenance atau fungsi pemeliharaan dalam perusahaan. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya Isa Kristiana Situmorang, kemudian Dian Nur Anastasia, serta Rizky Aditya Hussein dan Sultan Sembiring. Baik teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi maintenance atau pemeliharaan dalam perusahaan. Fungsi maintenance atau pemeliharaan dalam perusahaan merupakan suatu tindakan, perbaikan, atau perawatan terhadap suatu objek dalam perusahaan, baik itu mesin, peralatan, atau komponen lainnya. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi maintenance ini adalah, jadi maintenance ini atau pemeliharaan ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi risiko kerusakan yang terjadi pada peralatan atau mesin yang ada pada perusahaan. Contohnya adalah, misalnya, mesin yang ada di perusahaan yang digunakan untuk beroperasi, mesin tersebut harus dibuat petunjuk cara penggunaannya yang benar seperti apa, sehingga petugas atau orang yang akan menggunakan mesin tersebut akan dipakai dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah atau sembarangan. Karena apabila mesin tersebut digunakan dengan cara yang tidak tepat, maka mesin tersebut bisa rusak. Sehingga dengan membuat petunjuk cara mengoperasikannya, ini merupakan salah satu bagian dari pemeliharaan, maintenance, agar risiko kerusakan terhadap mesin tersebut bisa teratasi. Dan juga contoh lain, mesin tersebut bisa dibuat pagar di sekitar mesin tersebut agar orang yang memasuki wilayah mesin tersebut bukan merupakan orang sembarangan, melainkan orang yang memang berkepentingan untuk menggunakan mesin tersebut. Karena apabila mesin tersebut digunakan oleh orang yang tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikannya, pasti mesin tersebut bisa rusak karena tidak digunakan dengan cara yang benar. Fungsi maintenance atau pemeliharaan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah breakdown maintenance, kemudian preventive maintenance, dan yang ketiga adalah corrective maintenance. Yang pertama adalah breakdown maintenance. Apa itu breakdown maintenance? Breakdown maintenance merupakan perawatan atau perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan. Dengan kata lain, perbaikan yang dilakukan tidak direncanakan, karena kerusakan yang terjadi terhadap mesin atau peralatan itu juga terjadi secara mendadak. Contohnya adalah ketika mesin pompa sedang digunakan di perusahaan, nah tiba-tiba mesin pompa ini mengalami kerusakan karena kabel penghubung dengan poros penggeraknya lepas karena bautnya kendor. Nah, ini kan terjadi secara tiba-tiba, tidak dipungkiri. Nah, disinilah breakdown maintenance itu dilakukan. Harus segera memperbaiki kerusakan, harus segera memperbaiki kabel yang lepas. Karena jika tidak segera diperbaiki, maka akan mengganggu proses produksi. Dan memang sebenarnya kekurangan dari breakdown maintenance ini ya di situ. Ketika ada kerusakan dan kerusakan tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan mengganggu proses produksi. Tetapi yang namanya risiko, yang namanya kerusakan, kita tidak bisa pungkiri kapan kerusakan tersebut terjadi. Sehingga breakdown maintenance ini tetap harus dilakukan apabila terjadi kerusakan secara tiba-tiba. Harus siap untuk memperbaiki sesegera mungkin. Karena apabila tidak diperbaiki, maka risikonya ya proses produksi juga akan terhambat. Contoh lain adalah apabila dinding perusahaan catnya sudah mulai terkelupas, nah ini harus segera dicat ulang. Karena apabila tidak segera dicat ulang, maka kerusakan akan semakin besar. Dan ketika sudah dicat ulang, maka nilai desain dari pabrik tersebut, nilai desain dari perusahaan tersebut akan semakin bagus. Intinya adalah ketika terjadi kerusakan secara tiba-tiba, di situ jugalah perbaikan dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan breakdown maintenance. Seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah preventive maintenance, yang artinya perawatan pencegahan. Itu sangat penting untuk mendukung fasilitas produksi, karena preventive maintenance adalah suatu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk
mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga, dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, umumnya secara periodik, di mana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspeksi, perbaikan, pergantian, pembersihan, pelumasan, dan penyesuaian dilaksanakan. Terdiri dari pengecekan berkala dan penggantian berkala. Untuk mempertahankan kondisi operasional yang memuaskan, melalui inspeksi sistematis, juga pengamatan untuk mendeteksi dan memperbaiki pengaturan defaultnya sebelum kerusakan total terjadi. Jadi, semua fasilitas produksi yang mendapatkan perawatan atau preventive maintenance akan terjamin kelanjutan kerjanya dan selalu diusahakan dalam kondisi atau keadaan yang siap dipergunakan untuk setiap operasi atau proses produksi pada setiap saat. Berikut contoh penjadwalan untuk pengecekan dan pembersihan atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala. Seperti contohnya adalah mesin-mesin yang dipakai perusahaan sebagai bentuk pemeliharaan untuk mencegah risiko kerusakan, maka dibuatlah SOP yang artinya Standard Operational Procedure. Bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut sehingga tidak sembarang atau salah pengoperasian. Atau contoh lain adalah membuat pagar di sekitar mesin tersebut. Itu termasuk bentuk pemeliharaan supaya tidak sembarang orang memegang mesin tersebut. Harus benar-benar staf yang berkepentingan untuk mencegah agar mesinnya tidak rusak. Atau juga seperti pembersihan fasilitas atau peralatan, pelumasan, pengecekan oli, pengecekan isi bahan bakar, dan apakah dalam pemanasan atau warming up dari mesin-mesin selama beberapa menit sebelum dipakai beroperasi sepanjang hari. Misal, mesin akan mengalami nilai depresiasi atau penurunan apabila dipakai terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkannya inspeksi dan servis secara rutin maupun periodik. Dan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tujuan preventive maintenance. Yang pertama, memperpanjang umur produksi aset dengan mendeteksi bahwa sebuah aset memiliki titik kritis penggunaan dan mungkin akan mengalami kerusakan. Dan yang kedua, melakukan inspeksi secara efektif dan menjaga supaya kondisi peralatan selalu dalam keadaan sehat. Dan yang ketiga, meminimalisir kerusakan peralatan dan hasil produksi yang cacat, serta meningkatkan ketahanan mesin dan kemampuan proses. Dan yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang pada kerusakan peralatan dengan membuat aktivitas pemeliharaan peralatan. Dan yang kelima, terakhir, menjaga biaya produksi seminimum mungkin. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dian yang telah menjelaskan apa itu preventive maintenance. Seperti yang sudah dikatakan oleh Saudari Dian, preventive maintenance terbagi atas dua, yaitu periodic maintenance dan predictive maintenance. Periodic maintenance adalah perawatan berkala yang terjadi dalam melakukan pembersihan mesin, inspeksi mesin, meminyaki mesin, dan juga pergantian suku cadang yang terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan mesin secara mendadak yang dapat mengganggu kelancaran produksi. Periodic maintenance biasanya dilakukan dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Manfaat dari periodic maintenance ialah pertama, memperkecil overhaul atau turun mesin. Yang kedua, mengurangi kemungkinan reparasi berskala besar. Yang ketiga, mengurangi biaya kerusakan atau pergantian mesin. Yang keempat, memperkecil kemungkinan produk-produk yang rusak. Yang kelima, meminimalkan persediaan suku cadang. Yang keenam, memperkecil hilangnya gaji-gaji tambahan akibat penurunan mesin atau overhaul.
Dan yang terakhir, menurunkan harga satuan dari produk pabrik. Sedangkan predictive maintenance adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadinya kerusakan total. Predictive maintenance ini akan memprediksi kapan akan terjadinya kerusakan pada komponen tertentu pada mesin dengan cara melakukan analisa tren perilaku mesin atau peralatan kerja. Berbeda dengan periodic maintenance yang dilakukan berdasarkan waktu, predictive maintenance lebih menitik beratkan pada kondisi mesin. Predictive maintenance bertujuan untuk mengetahui lebih dini kemungkinan terjadinya kerusakan pada suatu unit. Dengan diketahuinya kondisi peralatan tersebut, dapat dilakukan tindakan untuk pencegahan peralatan tersebut breakdown pada saat beroperasi yang dapat menyebabkan terjadinya stagnasi pada proses produksi. Contohnya adalah mengganti semua bola lampu listrik dalam bengkel atau daerah tertentu sekaligus setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi, tidak perlu menggantinya satu persatu setelah bola lampu tersebut padam. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan mengenai predictive maintenance dan periodic maintenance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizky. Yang ketiga ialah corrective maintenance. Corrective maintenance adalah tindakan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan atau kemacetan pada mesin yang terjadi berulang kali. Prosedur ini diterapkan pada peralatan atau mesin yang sewaktu-waktu akan rusak. Corrective maintenance, kegiatan ini biasa disebut juga dengan kegiatan reparasi atau perbaikan. Dalam kegiatan ini biasanya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu, sebab hanya dapat diperbaiki setelah terjadi kerusakan. Bahkan, terkadang perbaikan tersebut bisa tertunda dan terlambat. Contoh, pompa air mengalami kebocoran, maka sebisanya kita menambal kebocoran tersebut, karena kita berpikir itu hanyalah masalah yang bisa kita atasi tanpa perlu mengganti keseluruhan mesin pompa air. Andai kebocoran itu terjadi lagi, terus kita menambalnya kembali, sampai akhirnya kita harus mengganti keseluruhan pompa air menjadi alternatif terakhir. Corrective maintenance tidak hanya memperbaiki, tetapi mempelajari sebab-sebab terjadinya kerusakan, serta cara mengatasinya dengan tepat dan benar, sehingga tercegah terulangnya kerusakan yang serupa. Contoh, alat ataupun mesin yang digunakan harus dalam kondisi yang baik. Banyaknya kegiatan proses produksi menyebabkan kerusakan pada mesin. Kerusakan pada mesin dapat menghentikan proses produksi, sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian. Perlu dilakukan corrective maintenance, supaya mesin dapat diperbaiki, diservis, dan juga diganti. Corrective maintenance dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, plain corrective maintenance. Plain corrective maintenance ini dilakukan apabila telah diketahui sejak dini kapan peralatan yang harus diperbaiki, sehingga dapat mampu dikontrol, mendapat giliran perbaikan sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan, sehingga kerusakan besar dapat dihindari. Yang kedua, unplanned corrective maintenance. Ini mengenai perawatan darurat, di mana perawatan ini merupakan salah satu cara perawatan yang tidak direncanakan sebelumnya, sehingga biasanya hal ini dilakukan saat mesin atau peralatan tersebut mengalami kegagalan atau kerusakan yang tidak terduga dan harus segera diperbaiki untuk mencegah akibat yang lebih serius lagi. Sekian, itulah penjelasan saya dari corrective maintenance. Saya dan kelompok saya undur pamit. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.